Pada bulan Maret 2024, Kota Batam mengalami inflasi year on year sebesar 3,56% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,12. Besaran inflasi dipicu oleh kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 10 indeks kelompok pengeluaran, terutama kelompok makanan, minuman, transportasi, serta naiknya pengeluaran untuk listrik dan air. Lalu bagaimana dengan perkiraan angka inflasi pada bulan April yang di dalamnya ada perayaan Idul Fitri? Kita telah tersambung dengan Bapak Subuh Sukmono Putro selaku statistisi ahli media. Selamat malam Bapak, terima kasih sudah bersama kami. Selamat malam Bu. Ya. Ya. Pak, jika kita lihat pada bulan Maret kemarin, Kota Batam terjadi inflasi year on year sebesar 3,56%. Dari persentase tersebut, pengeluaran kelompok makanan dan minuman naik 6,88%, disusul oleh kelompok transportasi yang naik 5,15%. Dari data tersebut, apakah kita masih aman, Pak? Biasanya kan memang tim pengendali inflasi daerah Kota Batam itu kan selalu melakukan koordinasi di setiap bulannya. Artinya bahwa memang beberapa barang-barang yang kita prediksi akan naik itu sudah kita antisipasi. Tapi memang permasalahan sekarang itu bukan hanya di dalam negeri, kita juga ada permasalahan di luar negeri juga. Jadi memang ada tekanan-tekanan dari luar negeri juga yang menyebabkan ada inflasi di Kota Batam juga. Ya. Baik Pak, untuk bulan April sendiri, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di dalamnya terdapat Hari Raya Idul Fitri. Harga kebutuhan naik dan biaya transportasi, terutama penerbangan dan pelayaran, naik sampai 3 kali lipat dari harga normal. Bapak mengamati seperti apa Pak inflasi kita di bulan April? Ya, kebetulan memang inflasi itu kan karena memang didorong oleh permintaan ya yang banyak ya, sehingga harga-harga akan naik. Kebetulan kan memang untuk bahan makanan itu kan memang kita naiknya itu di bulan Maret saat puasa kemarin. Sedangkan saat Lebaran itu kan kebetulan Batam itu kan banyak pendatang ya Bu ya, artinya sehingga kan permintaan akan barang-barang konsumsi itu tidak begitu banyak karena banyak yang mudik. Cuman memang nanti diperkirakan di April itu ada kemungkinan memang di transportasi itu akan naik ya, karena memang ada kenaikan tiket pesawat di sana. Kenaikan harga terutama makanan, minuman, transportasi, serta kelompok perlengkapan saat Idul Fitri, Pak. Apakah seharusnya pemerintah dapat mengantisipasinya? Sebenarnya sudah dilakukan antisipasi juga ya, diantaranya dengan adanya pasar-pasar yang dibuka oleh pemerintah itu ya, pasar murah yang dibuka oleh pemerintah itu. Salah satu antisipasinya kan kemarin Kota Batam juga membuka pasar murah itu cukup banyak juga. Nah, kalau yang inflasi yang sifatnya memang dipengaruhi tidak bisa dilakukan oleh kebijakan pemerintah Kota Batam, tentunya memang itu harus diserahkan kepada pasar ya Bu ya. Di sana kayak tiket pesawat itu kan tidak mungkin bisa antisipasi oleh pemerintah Kota Batam. Ya, dari BPS sendiri pernah memberikan masukan kepada pemerintah, Pak? Oh ya, tentunya selalu ada koordinasi, masukan-masukan, dan juga antisipasi ke depan seperti apa itu selalu kita komunikasikan dengan pemerintah Kota Batam. Ya, antisipasi mungkin yang dilakukan oleh pemerintah terkait kenaikan harga, terutama makanan, minuman, transportasi tersebut. Apakah sudah pas atau mungkin ada masukan yang diberikan BPS sendiri berbeda dari apa yang dilakukan oleh pemerintah? Sebenarnya sudah cukup tepat ya, sudah cukup tepat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam ya. Cuman memang dari Januari, Februari, Maret kemarin memang kan juga kondisi secara nasional kan juga memang hampir sama ya, hampir mirip, karena memang kita ada panen yang gagal di beberapa wilayah juga itu, jadi berdampak juga ke Kota Batam. Oke. Dari sekian kelompok pengeluaran, Pak, penurunan indeks hanya terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan juga budaya. Apakah itu pengaruh bulan puasa atau masyarakat cenderung mengurangi aktivitas tersebut untuk persiapan Lebaran? Kemungkinan biasanya kan
kita dalam melakukan konsumsi kan memang seperti itu kan Bu. Artinya Ya. ketika Ramadan kita cenderung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kita kan lebih bagus dari biasanya, sehingga tentunya akan mengurangi konsumsi-konsumsi yang lainnya. Ya. Oke. Oke. Baik Pak, 15 hari di bulan April ini beberapa komoditas yang pada bulan sebelumnya menjadi pemicu kenaikan indeks pengeluaran seperti daging, cabai merah, dan beberapa komoditas lainnya turun. Tetapi transportasi justru naik drastis. Seberapa besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan inflasi Kota Batam? Memang belum kita catat kan, kita kan penghitungannya masih sampai dengan akhir bulan ya Bu ya. Jadi kita belum bisa memastikan akan sampai seberapa besar pengaruh dampak dari kenaikan harga-harga tiket yang di waktu Idul Fitri itu. Cuman memang dimungkinkan akan naik di sana. Sedangkan untuk bahan makanan sih cenderung kita sudah relatif stabil. Ya. Yep. Fenomena inflasi Pak yang kerap terjadi menjelang dan pasca Idul Fitri yang disebabkan oleh adanya tambahan pendapatan serta perilaku konsumsi masyarakat yang meningkat, menyebabkan adanya tren inflasi atau dapat disebut inflasi musiman. Kalau di Kota Batam, inflasi musiman tersebut selama ini apakah masih aman Pak? Alhamdulillah sampai saat ini masih aman, artinya dari tahun 2022, 2023 sampai dengan insya Allah semoga di 2024 itu kita juga bisa memenuhi target dari pemerintah. Tapi jika melihat tren inflasi year on year, pasar global dan kondisi Batam saat ini, apakah inflasi kita masih aman dan tidak menggerus pertumbuhan ekonomi Batam, Pak? Kita belum tahu juga ya Bu ya, artinya bahwa memang kan perkembangan akhir-akhir ini kan juga di luar perkiraan kita juga kan, istilahnya perang di Timur Tengah itu kan nantinya juga tentunya akan ada kenaikan harga minyak. Nah itu kan yang belum kita prediksi kan, apakah pemerintah secara nasional juga akan menaikkan harga minyak, gas dan yang lain sebagainya. Baik Pak Subuh, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih juga Bu. Selamat malam.